Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Natasha, NIM 250-228. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai inovasi pelayanan publik melalui aplikasi PLN Mobile pada PT PLN Persero ULP Tanjung Batu Kundur. Dan di sini saya akan membahas mengenai pendahuluan, metode, dan SLR. PT Perusahaan Listrik Negara atau Persero merupakan perusahaan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan tenaga listrik, yang dimana hal tersebut tentunya diatur melalui Undang-Undang Ketenaga Listrikan Nomor 30 Tahun 2009 yang mengatakan bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Maka usaha penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu. Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Republik Indonesia Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, bahwasanya perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemajuan, kemandirian, serta terus menjaga keseimbangan kemajuan dan mendukung kesatuan ekonomi nasional melalui sistem ekonomi yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Perlunya dukungan hukum perseroan terbatas untuk dapat memastikan terselenggaranya lingkungan bisnis yang kondusif. Perseroan terbatas sebagai salah satu penopang pembangunan ekonomi nasional yang harus diberikan landasan hukum untuk pembangunan nasional lebih lanjut yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Permasalahan pelayanan pada PT Perusahaan Listrik Negara masih kerap terjadi. Hal ini dapat dilihat dari keluhan masyarakat sekitar yang mengeluh akan kurang efisiennya pelayanan secara langsung pada PT Perusahaan Listrik Negara di Tanjung Batu, seperti kurang tanggapnya pegawai PLN dalam melayani pelanggan. Sementara itu, keluhan lainnya ini terkait SOP yang dilaksanakan, baik sesuai dengan tugasnya. Siklus administrasi masih terkesan lambat, yang dimana harus menunggu dalam waktu yang tidak menentu. Masih adanya calo yang dihadapi oleh masyarakat. Selain itu, ditemukan fenomena yang menjadi buruknya pelayanan publik, yakni masih ditemukan pegawai yang masih relatif kurang terkait pemahaman terhadap perkembangan teknologi. Berdasarkan peraturan pemerintah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang penyempurnaan Electronic Government, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2003, bahwasanya pemerintah akan mendorong dan memberikan data yang cepat, tepat, dan tepat dalam kemajuan Electronic Government. Pada aplikasi PLN Mobile, bentuk pelayanan yang diberikan yakni yang pertama, cek tagihan dan riwayat token, yang kedua, permohonan pasang baru atau perubahan daya atau penyambungan sementara, yang ketiga, cek status pengaduan dan permohonan, yang keempat, informasi tarif listrik terkini, yang kelima, berita terkini dari PLN, yang keenam, informasi pemeliharaan listrik, dan yang terakhir, telepon kontak center PLN 123 dengan Voice over Internet Protocol. Berikut data pelanggan PT PLN Persero ULP Tanjung Batu tahun 2022. Selanjutnya yakni terkait dengan metode penelitian. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode kualitatif. Menurut Sugiono tahun 2016, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Sumber data yang digunakan yakni sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap buku-buku, dokumen struktur organisasi, peraturan perundang-undangan, dan sumber lain yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti. Baiklah, selanjutnya ini saya akan membahas terkait SLR. Yang pertama ini ada inovasi layanan PLN
Mobile di PT PLN Persero Area Surabaya Selatan dengan tahun terbit pada 2018 dengan penulis Fitrotun N dan Arum ZN, yang dimana aplikasi PLN Mobile merupakan suatu aplikasi berbasis Android yang bertujuan untuk memudahkan pelanggan dalam menerima pelayanan termasuk pendapatan informasi terkini yang berkaitan dengan pelayanan PLN. Pada area Surabaya, mereka mempromosikan melalui banner, brosur, dan media massa. Dimensi yang digunakan ini ada 5. Yang pertama ada keterlibatan pelanggan, yang kedua ada layanan mandiri, yang ketiga pengalaman pelanggan, yang keempat pemecahan masalah, dan yang terakhir ada co-designing. Dengan jurnal yang diterbitkan ini pada Publika volume 6 nomor 2. Yang kedua ini ada analisis faktor yang mempengaruhi penerimaan pelanggan PLN ULP Banyuwangi Kota terhadap aplikasi New PLN Mobile. Diterbitkan tahun 2022 dengan penulis Dwi Mulyono Gancar C. Peremananto, yang mana berdasarkan uji yang telah dilakukan warga Banyuwangi menerima pada penggunaan aplikasi PLN Mobile. Faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan aplikasi dapat dilihat dari fitur-fitur yang disediakan pada aplikasi PLN Mobile yang sangat memudahkan masyarakat. Yang dimana dimensinya ini ada yang pertama information quality, yang kedua ada relative advanced check, yang ketiga ada perceived enjoyment, dan yang terakhir ada perceived case of use, yang dimana diterbitkan pada Jurnal Ekonomi dan Bisnis volume 24 nomor 1 halaman 39 sampai 43. Yang ketiga ada sosialisasi aplikasi PLN Mobile pada masyarakat Desa Sukamantri yang bekerja sama dengan PLN setempat, yang diterbitkan pada tahun 2021 dengan penulis Ahmad Wendy dan Ashifa Junitasari. Yakni PLN berupaya menciptakan inovasi terbaru pada saat ini. PLN Mobile ini terintegrasi dengan aplikasi pengaduan dan keluhan terpadu atau APKT dan aplikasi yang mana pelayanan pelanggan terpusat atau AP2T. Program PLN Mobile ini merupakan wujud inovasi dan layanan pusat kontak atau kontak center PLN 123 dengan menciptakan aplikasi PLN Mobile dengan dimensi yang pertama ada kehadiran, yang kedua ada kemampuan memahami, dan yang ketiga ada memahami penggunaan, yang diterbitkan pada Jurnal Prokeding UIN Sunan Gunung Jati Bandung volume 1 nomor 20 halaman 19 sampai 24. Selanjutnya ini mengenai peran kualitas pelayanan dengan aplikasi PLN Mobile dalam meningkatkan kepuasan pelanggan, yang diterbitkan tahun 2019 dengan penulis Cynthia Yuliana Norisanti dan Faizal Maulia, yakni untuk mengetahui kualitas pelayanan dengan menggunakan aplikasi PLN Mobile dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Peran aplikasi di Kabupaten Sukabumi sangat didukung karena terbilang memudahkan masyarakat, yang dimana dimensinya ini ada 6. Yang pertama uji validitas, uji reliabilitas, regresi, linear sederhana, uji koefisien determinansi, dan yang terakhir ada koefisien korelasi, yang diterbitkan pada Journal of Management and Business volume 1 nomor 2 halaman 356 sampai 364. Dan yang terakhir ini ada analisis niat pelanggan untuk menggunakan aplikasi PLN Mobile di PT PLN Persero UP3 Surakarta, yang diterbitkan tahun 2021 dengan penulis Robi Firmansyah dan Ertambang Nahartyo, yakni mengenai kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap manfaat kegunaan aplikasi PLN Mobile. Akan tetapi pada kenyataannya niat pelanggan dalam menggunakan aplikasi ini belum optimal, di mana sampai bulan Juli tahun 2020 jumlah pengguna aplikasi PLN Mobile kurang dari 1% dari total pelanggan PLN. Di wilayah PT PLN Persero UP3 Surakarta yang memiliki total 780.829 pelanggan, hanya terdapat 10.722 pelanggan yang menggunakan aplikasi PLN Mobile hingga bulan Juni tahun 2020.
dengan dimensi yang digunakan yakni teknologi acceptance model dengan jurnal yang diterbitkan pada ini terkait dengan tesis yang ditulis dari Universitas Gadjah Mada. Baiklah, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.